Terima kasih telah join pada webinar kita kali ini, yang mana topik yang akan dibawa pada webinar Moldex 3D kali ini yaitu How Moldex 3D DOE atau Design of Experiment Optimizes Injection Molding Parameters ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan kembali, nama saya Johan Ditra selaku Moldex 3D Consultant dari PT ASID Indonesia ya. Oke, pada webinar kali ini adalah outline-nya atau list-nya yang akan kita lewati di webinar kali ini. Yang pertama ada pengenalan mengenai apa itu DOE, kemudian informasi mengenai Moldex 3D Expert fitur dan benefit-nya, lalu selanjutnya akan ada live demo, selanjutnya akan ada case study, yang mana kita akan mempelajari DOE modul untuk WordPress Improvement Study ya. Lalu yang terakhir ada konklusinya. Langsung saja kita masuk ke bagian introduction. Nah, jadi DOE ini atau Design of Experiments ini adalah satu dari beberapa fitur yang terdapat di dalam Moldex 3D Expert ya. Jadi Moldex 3D-nya harus yang sudah expert license seperti itu. Tapi kita mungkin bertanya mengapa sih kita harus menggunakan Moldex 3D Expert ya? Jadi kira-kira seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa injection molding itu adalah sebuah prosedur yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi untuk mendapatkan satu buah produk injection part itu sangat kompleks sekali untuk menghasilkan kualitas part yang langsung bagus ya. Jadi kualitas itu ditentukan oleh beberapa kombinasi faktor ya. Yang pertama ada dari desain moldnya itu sendiri, kemudian desain part, kemudian material properties, selanjutnya yang terakhir ada proses condition-nya atau parameter setting-nya. Jadi setiap part injection yang kita buat pasti kadang-kala menemui masalah atau defect ya. Dan di saat defect itu terjadi, kita biasanya akan kesulitan sebetulnya dari sisi manakah defect ini disebabkan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang susah untuk meraba-raba apa sih penyebab dari defect part kita. Nah itu disebabkan oleh kompleksnya proses yang ada di injection molding. Nah, sebetulnya kita secara konvensional biasanya sudah melakukan metode trial and error ya. Tapi padahal pada dasarnya trial and error itu adalah sebuah metode yang kurang efektif untuk memprediksi atau mengontrol prosedur itu ya. Jadi memang trial and error secara konvensional yang mana kita harus manufaktur mold-nya atau create mold-nya yang sudah jadi ya, itu sangat kurang efektif untuk atau melakukan eksperimen pada part baru ya. Dan itu tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi saat operation di lapangan, mulai dari raw material hingga menjadi sebuah produk. Nah, kemudian kita misalkan sudah mempunyai sebuah software CAE untuk molding injection gitu ya. Tetapi mungkin ada keterbatasan pada modul yang kita punya. Jadi di saat itulah misalkan kita pun punya Moldex 3D, katakanlah kita punya Moldex 3D yang reguler biasa gitu ya. Kita mungkin masih mengalami kesulitan untuk menentukan kira-kira parameter yang optimal itu seperti apa ya untuk part saya kira-kira seperti itu. Jadi dengan Moldex 3D Expert ini kita akan terbantu menemukan kondisi proses yang sesuai untuk part kita ya. Jadi memang pada dasarnya kondisi proses itu kan adalah salah satu critical point untuk menghasilkan injection molding yang efektif ya. Ya maka dari itu untuk membantu kita mengimprove kualitas part kita, tapi kita mungkin bingung mau memulai dari mana ya. Nah kita mulai dengan melakukan dan memanfaatkan cara analisis DOE ini. Nah DOE ini adalah salah satu fitur yang baru bisa kita manfaatkan di dalam Moldex 3D Expert ya. Nah, kemudian mungkin kita pengen tahu apa sih DOE analisis ini ya. Jadi DOE analisis ini ya kepanjangannya itu Design of Experiment ya. Ini adalah sebuah metode untuk melakukan eksperimen. Yang pertama ini conventional method yaitu trial and error ya. Jadi ini yang sudah banyak kita lakukan sebetulnya, kita lakukan trial and error yang mana kita harus selesaikan dulu moldnya, kemudian kita manufaktur moldnya atau moldnya kita harus buat secara fisik,
kemudian kita harus lakukan, tes secara real ya. Nah, di situ pun kita, artinya sudah mengeluarkan yang pertama ada biaya, kemudian waktu, kemudian tenaga dari, operatornya untuk melakukan, eksperimen trial and error secara konvensional ya. Dan tentunya biasanya trial and error yang konvensional itu akan, dilakukan secara berulang-ulang ya, dan itu, cukup memakan waktu dan tentunya memakan biaya juga. Nah, untuk, mengsistemasi trial and error konvensional itu, maka terciptalah metode berikutnya yaitu one factor at a time experiments atau, eee, eksperimen dengan satu faktor pada saat, satu kali eksperimen atau pada satu waktu eksperimen. Jadi bisa dilihat tabel di kiri bawah ini ada one factor at a time experiments, kemudian di sini yang ke arah kanan kolom-kolomnya adalah kolom A, B, C, D, E, F, G ini ya. Jadi di sini kita bisa, artikan sebagai, jenis parameter setting gitu ya. Misalkan A adalah filling, B kemudian packing time, C misalnya masa temperatur, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian ke bawah ini, jumlah eksperimennya. Dan kemudian angka yang tersedia di dalam sini, angka 1, 2 ini, satu itu adalah misalkan kita punya, default menurut misalkan standar operasional prosedur untuk filling time pada part tertentu gitu ya. Nah, maka kita, definisikan sebagai, 1 di sini, kita lakukan trial, kemudian kita terus lakukan trial pada satu faktor pertama, ya tadi misalnya ini filling time, satu faktor filling time ini, kita lakukan trial sampai dengan kita menemukan, filling time yang efektif untuk part kita, lalu, di situlah kita hentikan trial untuk, tes faktor filling time. Kemudian selanjutnya kita tes faktor untuk yang faktor kedua, misalkan packing time. Di packing time ini kita sudah punya default, packing time yang standar, lalu kita, lakukan trial lagi sampai dengan menemukan packing time yang efektif. Nah, itu kan baru 2 faktor dan itu sudah memakan, banyak waktu ya untuk melakukan eksperimen dari tiap-tiap faktornya. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka muncullah ada full factorial experiments ya. Ya bisa dilihat di tabel sebelah kanan, ini sama ABCD ini adalah untuk jenis parameter ya. Kembali lagi misalkan A adalah filling time, B ini packing time, C, cooling time misalnya gitu ya. Kemudian eksperimen 1 sampai 16 ini jumlah trialnya. Tapi yang berbeda adalah di value 1 dan 2 ini. Nah, di full factorial ini, satu ini dibahasakan sebagai misalnya kita, ingin membuat atau mencoba melakukan, eee, 2 jenis trial ya, atau misalkan 2 parameter untuk satu jenis parameter. Misalkan satu yang di A ini tadi filling time, untuk satu itu 1 second, yang 2 ini 2 second. Kemudian yang B packing time, kita atur satu untuk berapa second, 2 untuk berapa second, lalu kita kombinasikan menjadi seperti ini di tiap-tiap eksperimen sebanyak, misalkan di sini ada 4, berarti sebanyak 4 parameter yang kita lakukan eksperimen. Nah, dari, masing-masing eksperimen ini tentu saja masih membutuhkan, waktu dan tenaga ya untuk melakukan eksperimennya, apalagi kalau misalnya dilakukannya secara konvensional di lapangan ya. Ketika ini dilakukan secara saya pun kita harus lakukannya satu per satu. Oleh karena itu, Moldex 3D mengembangkan namanya ada Taguchi Orthogonal Array Method ya. Apa itu Taguchi Orthogonal Array Method? Metode ini dikembangkan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang pada tahun 1950 ya. Sudut pandang metode ini dikeluarkan 80% berdasarkan engineering, kemudian 20% itu berdasarkan, statistikal gitu ya. Jadi di sini Taguchi Orthogonal Array ini digunakan untuk, metode DOE dengan, beberapa varian analisis gitu ya. Kemudian, Taguchi Array ini, bisa kita manfaatkan karena kita hanya membutuhkan sedikit sekali, eksperimen data analisis ya, tetapi sudah bisa membantu kita secara efektif untuk, meningkatkan kualitas produk kita. Jadi, di sini kita misalkan bisa lihat di tabel di sini ya, kita ada ini adalah tabel Taguchi Orthogonal Array ya, dan, misalkan faktor parameter yang sama BCD, kemudian jumlah run yang sama, dan kemudian di sini di dalam Moldex 3D akan dilakukan, run secara otomatis, seperti itu. Nah, kemudian, nilai kelebihan dari, DOE dengan Taguchi Orthogonal Array ini seperti tadi sudah disebutkan adalah
kita bisa, mendapatkan informasi yang cukup bermanfaat dengan, eksperimen yang sedikit, tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi, untuk contoh di sini hanya 9 saja, seperti itu. Jadi nanti untuk detailnya kita bisa akan lihat di, slide-slide berikutnya dan juga ada di demo seperti apa cara kerja, desain eksperimen pada Moldex 3D, ini ya, yang mana mereferensi dari Taguchi Orthogonal. Kemudian ini mungkin informasi untuk formula yang kita gunakan ya, L9 untuk runner-nya, 3 untuk level number, kemudian faktor number-nya 4. Jadi bisa berubah tergantung kebutuhan faktor number kita yang kita ingin eksperimenkan ya. Yang selanjutnya adalah Moldex 3D, expert fitur dan benefit. Nah, jadi ini tampilan dari DOE Wizard ya, atau DOE Wizard dalam Moldex 3D. Jadi Moldex 3D Expert ini adalah sebuah tools yang profesional yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan metode DOE secara efisiennya. Jadi kita bisa terbantu menemukan parameter injection molding yang tepat kita ya. Jadi alih-alih kita menggunakan Moldex 3D konvensional yang mana kita eh, biasanya agak kesulitan menemukan parameter injection yang sesuai gitu ya. Jadi dengan DE Wizard ini kita akan dipermudah menemukan desain yang optimal dan juga parameter yang optimal. Nah, kemudian DE Wizard ini juga tidak hanya mendukung untuk injection molding saja ya, tetapi juga sudah mensupport powder injection molding dan IC modules. Berikutnya juga di dalam DOE Wizard ini juga bisa kita pilih analisis sequence-nya. Jadi analisis sequence itu misalnya kita ingin run analisa filling saja atau misalnya filling dan packing gitu. Atau misalnya mau full analisis juga bisa gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya di beberapa segmen. Nah, kemudian di fitur DOE yang terbaru dimulai dari Moldex 3D 2021, kita bisa lakukan eksperimen dengan material yang berbeda ya. Jadi misalkan kita mau analisa satu part dengan beberapa material yang kita punya gitu ya. Jadi kita bisa analisa di DOE di Moldex 3D ini dan juga misalkan kita punya atau misalkan mau mencoba bentuk-bentuk desain mold yang berbeda atau katakanlah desain runner atau gauge yang berbeda atau coil yang berbeda. Nah, itu kita manfaatkan dengan menggunakan different mesh ini. Jadi kita bisa manfaatkan control vector mesh ini untuk membantu kita menganalisa model model mold yang kita punya gitu atau desain mold yang kita punya untuk dianalisa di dalam Moldex 3D DOE gitu ya. Dan kemudian control factor yang didukung ada banyak ya, ini contoh. Ini bisa kita lihat di sini ada filling time, temperatur, dan sebagainya ya. Oke, kemudian selain tadi ada control factor ya, di sini juga kita di dalam Moldex 3D DOE Wizard itu ada beberapa pilihan untuk quality factor ya. Jadi quality factor itu adalah targetnya gitu. Targetnya itu kita ingin mengetahui apa gitu di dalam analisa si DOE ini ya. Misalkan di sini kita bisa lihat kita ingin menganalisa kira-kira wear patch total displacement-nya itu seperti apa gitu. Dan di situ nanti kita akan diminta untuk memasukkan target dan goal-nya. Mungkin kita bisa lihat goal-nya di sini adalah smaller ya, yang mana memang umumnya kita pasti ingin wear patch yang lebih kecil gitu ya. Jadi nanti di analisa ini fokus utamanya adalah mana yang mempunyai hasil wear patch total displacement yang nantinya paling kecil dari hasil kombinasi control factor yang kita nanti masukkan ya. Dan quality factor yang kita bisa manfaatkan di dalam Moldex 3D DOE Wizard ini kita bisa lihat di sini ya. Ada filling density, ada packing, kemudian ada temperatur dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada DOE Wizard Summary ya. Jadi ini tampilan yang sebelah kiri ini adalah setelah selesai kita setting ya. Jadi misalkan kita sudah setting-setting yang tadi ini selesai, kemudian kita next, nanti akan muncul seperti ini, kita review dulu apakah kita sudah benar memasukkan control factor dan quality factor factornya ya. Jadi di sini kita
sebelum kita create, DOE run DOE ini, kita bisa review dulu. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah, tampilan dari wizard setelah selesai run simulasi DOE-nya ya. Jadi ini yang di sini kebetulan contohnya adalah sebuah path dengan 9 run simulasi plus 1. Nah, plus 1 ini apa, kemudian nanti saya jelaskan. Kemudian ada 4 control factor-nya ya, gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, jadi, selain, DOE menggunakan run 1-9, running ini ya, nanti akan terkait satu running baru yang mana ini adalah optimized, parameter ya, atau optimized running gitu ya. Jadi di sini itu akan, disediakan secara otomatis oleh Moldex 3D, kombinasi dari semuanya ini yang menghasilkan wear patch yang paling kecil. Jadi kita bisa lihat di sini wear patch-nya itu paling kecil dibanding yang atas lainnya gitu ya. Tetapi kita juga, disediakan lagi nih, ada satu lagi namanya, baris, prediction input ya. Di sini ada baris prediction input yang mana kita bisa lihat ini ada predicted value-nya. Jadi kita bisa input manually di sini untuk, analisa secara kasar terlebih dahulu. Jadi misalkan kita mau ubah, melt temperaturnya atau melt temperaturnya dan lain-lain, nanti kita bisa lihat predicted value-nya kira-kira berapa gitu ya. Nah, kemudian result dari DOE sendiri ada 3 ya. Yang pertama ada quality response. Jadi quality response ini adalah sebuah grafik yang akan membantu kita, menemukan, parameter apa yang paling berpengaruh terhadap, terjadinya, nah di sini wear patch, jadi terjadinya wear patch pada, proyek kita ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 4 garis, yang kuning ada melt temperatur, biru untuk melt temperatur, hijau pada packing time, dan merah ini ada, maksimum packing pressure ya. Jadi, kita bisa membaca dari sini dengan mudah, yaitu dengan melihat, garis mana yang, mempunyai apa namanya, eee, perubahan dari naik ke turunnya yang paling paling ekstrim gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa garis yang hijau ini yang paling ekstrim daripada garis yang lainnya. Artinya, eee si packing time ini itu mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap terjadinya wear patch pada part kita, seperti itu. Kemudian di DOE result ini ada, signal noise response ya. Signal noise transfer response ini adalah, untuk mengidentifikasi, noise-noise yang terjadi dari faktor eksternal gitu ya. Di sini, cara membacanya adalah untuk single noise yang ada di titik tertinggi itu artinya, noise-nya itu yang paling rendah. Jadi ini kita bisa bantu buat mengacu kira-kira, berapa parameter untuk, meminimalisir noise pada yang bisa mempengaruhi pada part kita ya. Kemudian yang terakhir ada 3D graph di sini, yang untuk membantu kita lebih mudah membaca, dua dua control factor bersamaan terhadap pengaruhnya pada, wear patch part kita ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan live demo, nanti di sini kita akan lihat DOE setup dan result-nya. Sebelumnya ini adalah product information-nya, di sini saya namakan consumer dengan dimensi, sekian ya, dan materialnya ini saya akan langsung coba 3 jenis material yang berbeda, ada PP, ABS, dan PC dengan melt temperatur sekian, melt temperatur sekian, kemudian burn time 2 second dan magnitude 8 second ya. Oke, sebentar saya buka dulu Moldex untuk, DOE-nya. Oke, Mbak Nini apakah sudah terlihat di Moldex 3D-nya? Mohon konfirmasi. Sudah, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Nini. Baik, jadi ini saya sudah siapkan 3 buah base run ya. Di sini namanya base run. Kenapa saya siapkan 3 buah di sini? Saya sengaja ingin menunjukkan, misalkan kita lakukan analisa dengan material yang berbeda dan desain yang berbeda. Di sini khususnya saya lebih fokus di bentuk yang berbeda gitu ya. Ini pada base run pertama pinggir dengan material PP, kemudian base run kedua
ada screw gate dengan material ABS, kemudian yang terakhir ada fan gate dengan material PC ya. Nah, kita bisa mulai untuk lakukan simulasi DOE-nya cukup dengan klik kanan saja, kemudian kita run new DOE di sini ya. Seperti itu. Lalu kita bisa atur DOE informasinya, misalkan nama DOE-nya kita ingin main apa, bebas. Kemudian baseline-nya ini kita terserah nih mau pilih baseline 1, yang kedua, atau yang ketiga gitu ya. Jadi nantinya parameternya itu akan ngambil dari baseline yang mana gitu secara default gitu ya. Jadi minimal kita harus punya satu ya, kalau misalnya yang punya 3 minimal punya satu. Kemudian di sini kita bisa pilih analisis sequence-nya ya. Seperti tadi kita bisa pilih filling atau filling dan packing atau full analisis. Di sini saya pilih full analisis. Kemudian di sini kita perlu perhatikan metode DOE-nya. Ada control factor yang mau kita atur ada berapa level yang mulai dari 2 sampai 5 dan control factornya sendiri dari 2 sampai 16. Nah, untuk level mungkin saya perlu beritahukan ya bahwa misalkan control factor ini kita filling time contoh ya. Nah, untuk level sangat disarankan minimal kita buat 3 level ya. Jadi ada perbandingan untuk masing-masing value parameternya. Nah, kenapa harus 3? Nah, kalau misalnya 2 itu nanti hasil dari quality response yang chart tadi itu hanya akan menampilkan titik tertinggi dan rendah aja, tidak ada variasi untuk titik yang menengah itu kira-kira seperti apa, seperti itu. Jadi saya disarankan untuk levelnya itu kita gunakan 3 level ya. Kemudian control factor-nya ini bebas tergantung kebutuhan. Di sini saya pilih 3. Kemudian tag biji array-nya nanti akan disediakan ada yang 9 running atau 27 runningan. Saya pilih 9 saja. Nah, kemudian di sini saya pilih mesh ya. Jadi mesh di sini artinya desain dari Multita ya. Nah, kemudian di sini saya pilih material, lalu ini misalkan saya pilih time tidak. Nah, di sini kita di mesh ini kita harus pastikan terlebih dahulu, kita juga harus input manually ya, mau desainnya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ini kan desainnya belum berubah ya, masih control out semua jenis desainnya. Jadi di sini kita pilih, kita harus bedakan yang ini run 2, kemudian yang ini kita pilih run 3 ya. Nah, misalkan ada yang nanya ini ada 3 dari mana? Nah, karena saya bikin 3 bus, jadi 3 baseline ya, jadi otomatis kita punya 3 mesh file atau desain ya. Kemudian materialnya juga ini saya bedakan PP, kemudian ini misalkan PP, PC, kemudian ini ABS ya. Nah, kemudian untuk filling time ini akan tersedia secara otomatis by default berdasarkan dari baseline kita yang kita pilih ya. Jadi di sini pun sebetulnya kita masih bisa manually edit, misalkan saya pengen genepin aja menjadi 2 second, kemudian ini saya ambillah nilai tengah misalnya 2,15, kemudian ini 2,3 gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa kita manually edit ya kalau misalnya kita punya nilai parameter sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau pindahkan posisi, misalnya urutannya saya mau ganti, kita cukup drag and drop aja seperti ini ya. Kemudian setelah kita beres dengan control factor-nya, kita tentukan quality factor-nya nih. Ya, quality factor di sini saya coba dengan total displacement dengan targetnya bearing global. Ini tentu saja smaller ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang weighting di sini atau bobot ya. Jadi bobot di sini artinya bahasa paling mudahnya itu berapa presentasi yang ingin kita fokuskan terhadap quality factor kita ya. Dan itu bermanfaat ketika kita punya quality factor lebih dari satu. Misalkan saya 2 deh. Misalkan di sini ada packing pressure ya. Nah, nanti di sini weighting-nya itu terbagi 2 nih, 50%, 50%. Nah, cara merubah persentase bobotnya ini kita masukkan weighting di sini. Misalkan masukin 3 ya. Nah, jadi dengan bobot untuk WRPS 3 dan packing pressure 1 artinya quality factor yang lebih fokus paling utama itu di bagian WRPS sebanyak 75% gitu ya. Ini saya hapus saja. Setelah selesai dengan
setting di DOE-nya dan control factor dan quality factor, kita bisa langsung next saja. Kita lihat summary-nya, kita pastikan bahwa apa yang sudah kita input itu sudah benar ya. Ini sudah betul, sebagai saya sudah bervariasi, material sudah bervariasi, dan filling time juga bervariasi. Nah, masing-masing run ini akan secara otomatis meng-create kombinasi dari tiga tiga control factor dan 3 level tadi ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek satu-satu memasukkan variasi-variasi ini, seperti itu. Kemudian nanti, pada akhir setelah selesai, nanti akan terlihat hasilnya dan juga ada optimasi optimasi parameternya. Nah, sebelum kita create, kita bisa pilih analisis settingnya. Misal di sini misalkan kita mau membatalkan analisa ketika ada salah satu analisa yang gagal. Tapi di sini saya cancel aja, selesai, kemudian kita create ya. Nah, kita bisa lihat nanti di sini dia akan terlihat secara otomatis ada 9 runningan baru yang akan bisa kita jalankan. Jadi ini sangat membantu sekali buat kita untuk melakukan analisa dari kombinasi tiga jenis material dan tiga desain yang berbeda ya. Jadi ketimbang dengan metode yang konvensional biasa tanpa DOE, yang itu kita tidak bisa lakukan eksperimen seperti ini yang secara otomatis akan meng-create 9 runningan yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa langsung run, lalu kita akan lihat hasil run-nya. Saya akan buka untuk hasil run DOE ini ya. Sebentar. Oke, nah sekarang ini sudah terbuka hasil DOE-nya yang tadi ya. Jadi untuk informasi mungkin ada yang bertanya berapa lama waktu yang diperlukan ya. Untuk part ini satu proyek itu rata-rata 40 sampai 45 menit per satu runningannya. Jadi tergantung spek komputer yang kita punya dan jenis mesh yang kita create ya. Nah, ini kita bisa langsung arahkan untuk melihat hasil DOE-nya langsung ke optimasi trend ini ya, yang nomor 13 ya. Ya, kita juga tetap bisa untuk lihat masing-masing hasil run untuk setiap running yang berbeda di atasnya, silakan di sini. Tapi saya ingin menunjukkan hasil DOE-nya. Jadi di sini kita akan disediakan ada quality response-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada quality response-nya langsung tersedia 3 garis di sini ya dengan warna berbeda berdasarkan control factor yang tadi kita masukkan. Yang kuning adalah jenis atau desain molnya, yang biru adalah material yang kita gunakan, yang hijau ini filling time-nya ya. Nah, kita bisa ketahui dari sini bahwa ternyata yang paling mempengaruhi terjadinya wear patch pada part kita itu adalah jenis material yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih material untuk part kita yang ini ya. Jadi itu sangat mempengaruhi terhadap wear patch yang akan terjadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat S per N rasio ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kira-kira di titik berapa, titik manakah noise-nya itu yang paling rendah dengan melihat titik yang paling tinggi. Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Jadi yang paling tinggi di sini itu adalah yang akan menghasilkan noise paling rendah seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat dari hasil result info ini ya. Jadi seperti tadi, ini kita bisa langsung ke summary-nya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada WordPress total displacement-nya, result dari masing-masing run yang ada 9 tadi. Kemudian yang terakhir yang 13 run 13 ini adalah optimasi run-nya ya. Nah, jadi di sini akan memperlihatkan bahwa desain-desain part tersebut, nah ini ada run 2, kemudian material PC dan filling time sekian menghasilkan wear patch-nya itu sekian ya, 1,4 gitu. Nah, kemudian di prediction setting ini saya harus informasikan bahwa untuk prediction input ini tidak bisa dilakukan untuk mesh dan material ya, karena pada dasarnya prediction input ini hanya bisa dilakukan untuk parameter yang dengan numerical value ya. Dan artinya di sini pun
bahwa untuk match dan material yang disarankan itu adalah yang ini. Jadi yang kita bisa edit itu hanya di filling time-nya. Atau misalnya kita tambah control factor-nya dengan packing pressure, melt temperature, itu kita juga bisa edit di sini. Misalkan di sini saya mau edit, mau coba-coba gitu ya, 2,05 misalnya. Nah, kemudian nanti akan kita lihat perubahan prediction wear page-nya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita bisa jadikan base untuk memprediksi kalau misalnya kita rubah satu parameter, nanti wear page-nya itu kira-kira akan seberapa besar gitu ya. Nah, kemudian kita setelah itu baru kita bisa lakukan running-an dengan optimasi parameter tersebut untuk bisa melihat lebih detail lagi gitu. Kemudian dari DOE Wizard ini kita bisa ekspor menjadi CSV file. Ya, seperti ini. Ini kita bisa manfaatkan untuk laporan report hasil run simulasi DOE untuk keatasan kita misalnya ya. Kemudian di sini juga kita bisa baca lagi untuk yang pertama ada quality response. Ya, quality response ini kita bisa lihat bahwa kontrol faktor material itu mempunyai kontribusi yang cukup besar ya terhadap terjadinya wear page total displacement pada proyek kita kali ini. Kemudian di signal and noise ratio responnya juga sama, masih di material yang mempunyai kontribusi yang cukup besar. Seperti itu untuk demo di Molex 3-nya. Saya coba kembali ke presentasinya ya. Ya, selanjutnya adalah case study untuk wear page improvement study by DOM model ya. Jadi ini tim Moldex 3D melakukan eksperimen dengan real part ya. Jadi partnya sudah pernah dibuat juga dengan bentuk part seperti ini, dimensinya sekian dengan material ABS, melt dan moist temperatur sekian, dan filling dan packing time-nya sekian ya. Nah, pada saat ini ketika kita lakukan comparison shot-shotnya, ini untuk shot-shot trial ya, dibandingkan dengan hasil Moldex 3D result-nya itu sudah cukup sesuai ya dengan aktual gitu ya untuk filling time-nya, untuk shot-shotnya sorry. Nah, kemudian pada saat itu terjadi wear page total displacement-nya itu maksimum hingga 0,4397 dan minimum 0,1716 ya. Nah, dengan Moldex 3D konvensional biasa atau misalkan kita bahkan nggak punya software CAE, kita mungkin akan kebingungan nih, apa sih penyebab yang cukup besar kontribusinya terhadap terjadinya wear patch pada part ini gitu ya. Pasti kita akan bertanya-tanya apa yang paling mempengaruhi terjadinya wear patch pada part ini gitu ya. Nah, lalu kita langsung lakukan DOE eksperimen di Moldex 3D dengan control factor yang kita masukkan itu ada filling time, temperatur dan packing time. Kemudian quality factor-nya kita mau lihat untuk wear total displacement-nya ya. Dan hasil run-nya itu akan menunjukkan seperti ini. Jadi ada optimasi run-nya itu yang paling bawah ini yang kita bisa manfaatkan untuk jadikan acuan untuk parameter yang optimal. Nah, dari quality response-nya juga sama di sini kita bisa lihat juga ya. Jadi kita bisa bandingkan antara filling time, temperatur, dan picking time, mana yang paling berkontribusi paling besar terhadap terjadinya wear page total dispersion-nya. Jadi kita bisa lihat dari garis sudah cukup terlihat bahwa melt temperatur paling mempunyai pengaruh atau kontribusi terhadap terjadinya defect wear page pada part itu. Dan ini seperti tadi ada signal noise ratio responnya, kemudian kita bisa lakukan perbandingan ya terhadap original run dengan optimized run-nya ya. Jadi sebelumnya filling time-nya kita tetap sama, ternyata kita lakukan perubahan di melt temperatur dan packing time ya. Jadi displacement-nya sudah cukup berkurang dari 0,4397 menjadi 0,3987. Dan ini result comparison dari sebelum kita lakukan optimalisasi di DOE dan ini sesudahnya. Jadi maksimum total displacement-nya kita bisa kurangi hingga 9,3% dan minimum total displacement-nya berkurang hingga 8,5%. Ya, kesimpulannya adalah Moldex 3D Expert yang ada DOE di dalamnya itu bisa menjadi
professional tools untuk kita ya, membantu menemukan analisis yang optimal ya. Jadi risetnya itu kita bisa, hasilkan lebih optimal lagi, jadi kita bisa langsung dapatkan dengan mudah, kira-kira parameter yang paling optimal pada part yang kita punya itu seperti apa ya. Jadi, ini umum sekali terjadi di industri injection molding ya. Misalkan, kita punya sebuah, software, molding analisis yang konvensional, tapi kita biasanya kebingungan, bagian mana yang paling berpengaruh terhadap terjadinya defect pada part injection kita ya. Dan jadi Model 3D DOE ini adalah, solusi untuk membantu kita mencari penyebab yang paling besar terhadap terjadinya defect pada part kita. Dan juga, dengan Model 3D DOE ini juga kita bisa, eee, akan disediakan, eee, parameter yang optimal untuk part kita ya. Jadi kita bisa punya referensi tanpa kita perlu bingung-bingung lagi melakukan, analisa satu per satu di, injection molding, analisis konvensional.